Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Kabar sehat juga. Kami, Alhamdulillah Ustaz. Minta maaf akan menyita waktu antum barang setengah jam atau 1 jam ke depan untuk membahas tema yang telah kita sampaikan ke teman-teman mengenai agama, apakah memang punya doktrin atau landasan sehingga kekerasan mengatasnamakan agama itu kerap kali terjadi. Karena kita lihat dewasa ini ya, kekerasan agama justru tampil dengan wajah yang mengerikan, bisa dikatakan seperti itu. Tampil dengan wajah yang penuh dengan amarah. Kita melihat misalnya kejadian bom bunuh diri di beberapa tempat itu mengatasnamakan doktrin agama. Itu bukan hanya terjadi di Palestina yang menyasar tentara Israel, tapi juga menyasar orang-orang Muslim sendiri. Terjadi di Irak, di Suriah, di Pakistan, bahkan di Indonesia. Yang korbannya justru adalah sesama Muslim sendiri. Ini agama belakangan ini menampilkan wajah yang penuh dengan kekerasan. Dan kita lihat juga beberapa dalam 1-2 bulan terakhir ini, kok kenapa tiba-tiba agama muncul bukan hanya sebagaimana yang saya katakan tadi sebagai aksi terorisme dan seterusnya, tapi juga malah menjadi tidak ramah terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan justru dilakukan oleh orang-orang yang kita kenal sebagai tokoh agama, dan itu dilakukan di pesantren, di majelis pengajian, di sekolah-sekolah agama yang justru harusnya mereka, para santri-santri ini mendapatkan bimbingan spiritual, mendapatkan pendidikan yang layak untuk mereka menjadi orang yang bisa berguna ke depannya. Tapi justru tanda petik ya, dirusak oleh orang-orang yang harusnya mendidik mereka. Jadi yang ingin kami tanyakan ke Ustadz, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi harusnya kan mereka tokoh agama ini atau pengasuh pesantren ini adalah orang yang memahami agama dan juga tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah ada dosa. Tapi dengan banyaknya korban dari mereka, ada sampai 20 sampai 30-an, yang baru-baru juga ada di Tasikmalaya itu bahkan sampai 34 korban pencabulan dan seterusnya. Ini fenomena seperti ini sebenarnya menurut Ustadz itu seperti apa? Apakah memang ada landasannya dari teks-teks agama sehingga mereka, para pelaku ini, meyakini itu sebagai sesuatu yang bisa saja mereka lakukan, bahkan itu dilakukan di depan santri-santrinya, dilakukan ke santri-santrinya. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan kepada teman-teman semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, ini saya di tempat terbuka ini karena cuacanya agak panas. Jadi mungkin ada suara dan gangguan sedikit. Mudah-mudahan koneksinya bagus. Ya, terima kasih Ustaz Ismail Amin telah mengajak saya untuk join dalam live di akun Instagramnya, dan ini baru kali pertama buat saya yang memang awam soal medsos. Tadi apa yang Ustaz Amin sampaikan dan juga diajukan kepada saya sebuah pertanyaan, menurut saya tentu tidak mungkin ada agama memuat teks-teks yang mendorong aksi kekerasan seksual. Itu tidak mungkin ada yang menganutnya kecuali orang sakit. Artinya semua agama Islam atau agama apapun pasti justru mendorong orang untuk tidak melakukan itu. Namun ironisnya, mengapa justru orang-orang yang dikenal sebagai pemuka agama dan di pusat-pusat tempat pembibitan para agamawan justru kerap kali terjadi. Kalau di Indonesia yang saya tahu, berita tentang pelecehan seksual, kekerasan seksual, pemerkosaan dengan ragamnya itu sebetulnya hampir seperti berita biasa. Kalau ada Ustadz Amin dan teman-teman yang sekarang join ini melakukan search di internet dengan keyword misalnya ulama, ustadz, pencabulan atau cabul, itu akan banyak yang akan didapat. Artinya ini sebuah fenomena umum, hampir seperti berita biasa begitu. Saya bahkan meyakini bahwa
yang terungkap itu hanya 10% dari sekian banyak yang tidak terungkap. Ya, tidak terungkapnya itu karena apa? Tidak terungkapnya itu karena menyangkut kehormatan, ada yang karena diintimidasi, ada yang ya artinya banyak alasan untuk tidak. Tentu pelecehan seksual dilakukan oleh siapapun. Siapapun bisa melakukan pelecehan seksual, kekerasan seksual, pemerkosaan dan lain sebagainya bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi mengapa justru orang-orang yang menjadi pemuka agama atau dianggap sebagai pemuka agama, orang yang mengerti agama, pendidik agama, justru melakukan itu? Menurut saya banyak faktor. Tapi faktor yang paling utama adalah ketidakseriusan beragama. Bagi saya memang tidak beragama justru. Tapi menjadikan agama sebagai alat kekuasaan, sebagai senjata untuk memenuhi hasrat-hasrat hewani, sehingga dengan itu ia menjadikan murid atau umat atau jamaahnya itu sebagai objek pemuasan libido hewaninya. Nah, pemerkosaan biasanya dilakukan dengan pemaksaan. Disebut pemerkosaan itu biasanya dalam pengertian umum itu rap, itu dengan pemaksaan, dengan mencabut kehendak bebasnya. Biasanya kekerasan fisik juga biasanya dilakukan dengan pemberatan. Tapi yang dilakukan oleh para pemuka agama ini hampir tidak ada yang dengan kekerasan fisik. Kekerasan. Tidak dilakukan dengan pemaksaan. Tapi justru dilakukan dengan narasi agama. Ternyata itu lebih ampuh. Karena umat yang sudah didoktrin dengan kepatuhan, didoktrin dengan ancaman tidak durhaka, akan jadi durhaka. Kalau dalam bahasa Jawa disebutnya kualat. Dia akan mendapatkan tulah. Kemudian diancam ilmunya tidak akan bermanfaat. Juga digambarkan ini bagian dari proses pelatihan, kepatuhan, dan seterusnya. Banyak itu modus yang digunakan. Sehingga pelakunya itu terkesan seperti menyerah. Kalau Anda, Ustadz Amin, lihat video yang ditayangkan, wawancara dengan istri pelaku ini, tergambar justru para korbannya itu seperti menutup-nutupi. Bahkan dari istri Gubernur Jabar itu menggambarkan ketika ditanya bagaimana Pak HW itu, dia katakan mudah-mudahan tidak lupa makan, mudah-mudahan sehat, dan merasa aman ketika di pesantren bersama. Jadi ini ada semacam soft rape, gitu ya. Pemerkosaan halus. Pemerkosaan halus ini lebih keji karena korbannya sulit untuk mengungkapkan. Kenapa mengungkapkan? Karena dia akan terkesan seperti dia juga melakukannya dengan kehendak, dengan sukarela. Nah, narasi agama dilakukan, diberikan untuk supaya orang ini kehilangan rasionalitasnya, kehilangan kehendaknya, dan menerimanya seolah-olah itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukannya. Ini kan lebih keji, lebih jahat daripada pemerkosaan yang pemberatan, karena biasanya kalau pemerkosaan dengan pemberatan atau kekerasan itu terjadinya sesaat, tidak berulang kali, bahkan tidak menghasilkan kehamilan. Nah, dari itu saya memahami bahwa pemerkosaan dengan soft ini, dengan lembut, dengan hipnotis lah, dengan brainwashing, dengan narasi agama, dengan ancaman neraka, dengan banyak itu dilakukan, itu menurut saya lebih keji, lebih jahat, karena membuat pelakunya dilematis dan menghadapi confusing, dia menghadapi kebingungan yang luar biasa. Dan itu saya percaya apa yang dikemukakan oleh istri dari Gubernur Jabar itu, bahwa dia melihat para korban itu, santriwati itu seperti menutupi sesuatu, bukan karena mereka menghendakinya, tapi mereka menerimanya sebagai sebuah kemestian yang harus diterima. Jadi mereka diperlakukan sebagai budak. Jadi ini soft rape itu adalah perbudakan, di mana korbannya pasrah. Itu kan pernah Anda melihat korban melihat singa atau melihat binatang yang buas, itu korbannya tidak bisa lari. Bukan dia tidak mau lari, tapi dia kehilangan inisiatif untuk lari. Dan ketika sudah terjadi, justru itu akan digunakan oleh pelaku untuk mengintimidasinya. Jadi ini daripada nanti begini, akhirnya dia secara tidak langsung dia juga dia bekerja sama
di saat dia tidak punya pilihan, dia tidak punya kematangan, dewasa dan lain sebagainya. Dia bergantung secara finansial. Ini semuanya dilakukan dengan secara sistemik oleh pelaku ini. Tapi menurut saya bukan pelaku ini saja. Hampir semua orang-orang yang menggunakan, yang berada dalam posisi agamawan atau posisi sosial yang lebih tinggi, mereka melakukan ini. Hanya saja kalau orang punya uang, biasanya dengan uang. Itu lebih bisa dirasakan manfaatnya lah minimal, walaupun itu sama-sama kejinya. Ketimbang ini gratis dan dia menghabiskan itu dengan narasi agama. Jadi menurut saya dia tidak hanya melakukan pemerkosaan dengan dalih agama, tapi dia menjadikan agama ini sebagai alat pemuasan. Jadi penistaan yang luar biasa menurut saya. Iya, soft rape ini seperti banyak orang. Karena selama ini pemerkosaan itu kesannya keras dan itu banyak terjadi. Banyak sekali pemerkosaan yang akhirnya pelaku itu sepertinya baru sadar ketika dia sudah berada dalam posisi yang terjadi. Sulit. Ya, Ustaz. Tadi menarik Ustaz yang antum sampaikan. Ya, tadi Ustaz ada satu poin yang saya sempat tangkap sangat menarik. Antum tadi mengatakan bahwa mereka itu orang yang tidak serius beragama. Sementara kita kenal mereka sebagai tokoh agama. Kita mengenal mereka sebagai tokoh agama karena mereka tampak serius melaksanakan agama. Jadi menurut antum sendiri itu yang kategori ketidakseriusan dan serius beragama itu yang seperti bagaimana? Mereka misalnya naik haji, mereka mendirikan pesantren dan seterusnya, hafal kitab-kitab kuning dan seterusnya. Itu kok antum bisa mengatakan bahwa mereka tidak serius beragama? Itu kan mudah diketahui dari indikator perilaku. Banyak ibu-ibu, terutama ini ibu-ibu, orang-orang yang polos-polos atau orang yang merasa ingin menebus masa lalunya yang tidak memahami agama. Ketika muncul ada sebuah tren baru orang beragama, berjilbab di mana-mana, yang sadar dia bagaimana menebus itu dengan memasukkan anaknya. Dan memahami agama itu simbolik, itu masalahnya. Agama itu imajinal, dari pesantren, dari penampilan, dari ucapan, tapi tidak dari sisi pikiran. Jadi agama yang muncul itu hanya outlook-nya, bagian luarnya, dan itu yang memang lebih mudah untuk dilihat. Orang dianggap religius itu apa sih? Ya ketika berpakaian, ketika bicara santun. Nah, kesantunan ini seringkali dianggap santun, lembut, senyum, penuh bicara, itu berarti sudah taken for granted, berarti 100% penghuni sorga. Padahal justru hampir semua kejahatan itu, ini saya katakan mungkin agak kontroversial, hampir semua kejahatan, selain kejahatan dengan kekerasan, itu dimulai dengan kelembutan, dengan empati, dengan perhatian, dengan dia benar-benar menyampaikan dirinya yang suci. Ya, semua penipuan dilakukan itu. Kalau orang tidak tertib, masa dia akan ngaku saya ini penipu, sejak awal dia melakukan kekerasan dengan kejahatan dengan kekerasan itu hampir tidak pernah bisa tidak kurang berhasil kecuali dalam momen-momen yang tertentu. Tapi kejahatan dengan kelembutan itu sering terjadi. Nah, menurut saya agama ketika hanya dieksploitasi dari sisi simbol dan ibu-ibu ini memahami agama itu hanya dari sisi etalasenya, tidak berlogika dengan agama. Ketika agama dipisahkan dari logika, maka yang dia temukan adalah justru industri agama. Justru pendidikan-pendidikan agama yang dikelola oleh orang-orang yang tidak berserius. Justru menurut saya bukan serius beragama, tidak beragama. Jadi memang seperti orang jual narkoba, tapi dia tidak makin narkoba. Dia dia jual rokok, tapi dia bukan perokok. Nah, mereka ini orang yang paling tidak percaya kepada agama. Nah, tapi dia gunakan agama ini untuk bisa memanfaatkannya. Mengambil manfaat. Mengandung nilai, ada benefit, ada keuntungan di situ. Jadi dia gunakan. Membangun sekolah, membangun apapun yang sebetulnya dia sendiri tidak percaya. Karena untuk percaya kepada agama itu kan harus terlihat dari pola pikir. Berpikir dulu, agama itu mulai dari berpikir, kemudian baru bertindak. Nah, kalau yang terlihat adalah tampilan-tampilannya, itu yang paling menggiurkan. Dan orang-orang awam mudah percaya oleh itu. Orang pakai gamis. Kalau saya kan seperti preman. Dan kalau duduk di terminal ini, wajah sudah mendukung, hancur, berantakan. Pakai begini, ada tulisan-tulisan. Wah, ini pasti penjahat. Orang nggak akan mendekati. Coba kalau orang dengan klimisnya
dengan wah rapinya, beruntung juga dia punya wajah yang bagus. Orang semua akan berjubel, minta minum, minta ini segala macam. Dan itu yang terjadi. Sekarang orang bukan hanya itu, dukun cabul juga dianggap karena bisa menyembuhkan. Jadi kedokteran ini semua tidak ada artinya. Ternyata orang dengan air bisa menyembuhkan semua penyakit ini. Rumah sakit pun menjadi tidak ada arti, dokter-dokter menjadi tidak ada. Jadi sebetulnya intinya lebih baik tidak beragama daripada beragama tanpa logika. Ini akibatnya. Ya Ustaz, kalau yang tadi tentang soft rap itu, tadi Antum mengatakan bahwa terjadi cuci otak ya. Itu berarti kalau bisa dikatakan memang ada teks-teks agama yang mendukung yang melegitimasi perbuatan dari oknum-oknum ini. Karena menggunakan, tadi Antum sempat singgung sedikit, menggunakan narasi-narasi agama untuk membuat mereka menjadi bingung, akhirnya pasrah dengan tindakan asusila ini. Iya. Artinya bukan teksnya, interpretasinya. Jadi interpretasi. Ada teks-teks yang apabila ditafsirkan secara denotatif atau dengan kecenderungan tertentu bisa, karena teks itu kan tergantung siapa yang memahaminya. Nah, ketika pemahamannya itu sudah menjadi sebuah doktrin umum, misalnya saya terus terang sekarang buka apa aja, kecenderungan melakukan hubungan sejenis itu hampir hampir terjadi di banyak, dan itu sudah lama, semua orang tahu. Itu dijustifikasi dengan syarat untuk supaya bisa bertahan lama. Watuluz zamani, kan ada tuh. Akhilan tanal ilma illa bisittatin. Temanku, saudaraku, kamu akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat, memenuhi syarat. Zaka'un wa hirsun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tuluz zamani. Waktu yang panjang. Nah, untuk supaya tidak kepikiran kawin, supaya ini mereka akhirnya memenuhi kebutuhan seksualnya dengan melakukan hubungan sejenis. Meskipun mereka berusaha untuk menganggap bahwa ini bukan yang itu. Mereka berusaha untuk membuat level-level yang intinya bahwa ketika orang punya kecenderungan kepada lawan jenisnya dan itu dirawat, ya berarti itu penghancuran. Dan itulah pusat-pusat keagamaan. Nah, apa yang bisa diharapkan dari agamawan yang tampil ketika masa lalunya juga dia melakukan itu? Jadi menurut saya, teks-teks agama bisa aja. Atau tidak harus teks agama, teks-teks narasi-narasi yang dikaitkan dengan agama. Tidak, kalau dalam ayat suci Al-Quran atau hadis saya kira tidak mungkin. Tapi penafsirannya, misalnya makna kepatuhan, dilepaskan dari akal sehat. Jadi kepatuhan yang total, ini kan syirik sebetulnya. Makna syirik itu kita kepada orang tua kita saja tidak boleh taat total. Yang wajib itu adalah wabil walidaini ihsana, kita bersikap baik. Tapi kepatuhan kan tidak boleh. Di Al-Quran juga mengatakan, bila kamu disuruh untuk syirik, jangan patuhi. Nah, ini bukan hanya inilah ketika kepatuhan diberikan kepada orang-orang yang tidak punya manfaat. Nah, karena pemahaman terhadap agama yang irasional dan tidak adanya asas kompetensi dalam jenjang keulamaan, hierarki keulamaan. Bagaimana sih kriteria orang ulama? Kan sekarang ini orang asal dia anaknya kiai, anaknya habib, bisa ngomong, bekal waktu dia menjadi sopir di Saudi sana bisa ngomong bahasa Arab, besok dia sudah buka majelis taklim amma ba'du. Semudah itu, dan orang pun nerimanya. Ya, jadi hancurnya asas kompetensi, dan ini sudah diprediksi terutama di sosial media, di era medsos ini. Semua orang dengan bekal balighu anni walau ayah, kan ada hadisnya itu, sampai ke bawah satu ayat. Wah, walaupun satu ayat. Pasien dan dokternya ini sama jumlahnya. Sampai stok ulama sudah melebihi permintaan pasar. Semua orang menjadi ulama. Hanya dengan modal satu ayat, kadang-kadang terjemahan juga nggak penting. Dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang tidak percaya agama, justru menjadikan agama sebagai bisnis. Orang mengeksploitasi. Dan bagi saya, orang-orang yang sudah jelas melakukan kejahatan itu bukan hanya tidak serius beragama. Mereka tidak percaya agama, tidak beragama. Mereka memanfaatkan agama itu. Kalau orang agnostik, ateis itu justru menurut saya lebih gentle. Lebih gentle. Bahkan sebagian mereka, kalau kita lihat orang beragama, ada orang beragama berbuat baik. Ada orang tidak beragama juga berbuat baik. Ada orang beragama berbuat buruk, ada orang tidak beragama berbuat buruk. Lalu pengaruhnya agama ini apa? Menurut saya persoalannya ketika tadi itu agama tidak dipahami secara substansial, hanya formal, hanya simbolik. Kedua, tidak adanya
kepatuhan kepada asas kompetensi, tidak ada kriteria ulama, agamawan, ustadz, habib, kiai, itu siapa saja bisa. Ya menurut saya ini adalah efek yang niscaya. Itu menurut saya. Nah, jadi bagaimana kalau ya silakan. Ya, Ustaz, lanjutkan, silakan lanjutkan. Itu kemarin ada Permendikbud sempat jadi isu yang ramai dibicarakan. Itu tentang seksual di perguruan tinggi. Menurut saya sebetulnya tidak hanya perguruan tinggi yang lebih parah itu yang tidak ada pengawasnya, yang dianggap malaikat pengawasnya, itu yang seperti terjadi kemarin itu. Kalau kampus terbuka, orang bisa melihat, orang punya keberanian, orang-orang yang cerdas, terpelajar, itu pun masih terjadi. Permendikbud ini sebetulnya berbicara tentang bagaimana apa sih kriteria pelecehan seksual. Tidak melihatnya dari unsur agama. Ketika ada agresi, ada pemaksaan, dan pihak lain itu tidak mau, maka itu dianggap sebagai pelecehan seksual. Sekelompok orang, entah bagaimana dia memahami bahwa itu berarti melegalkan zina. Loh, dari mana melegalkan zina? Dia hanya melihat dari aspek kejahatan. Bahwa zina itu meskipun suka sama suka adalah haram menurut agama, ya itu pada tempatnya. Tapi negara ini tidak akan mengurusi itu. Negara ini hanya melihat di mana ada gangguan sosial, di mana ada agresi terhadap orang lain, maka itu dilarang. Perkara orang mengharamkan zina atau tidak, itu terserah agama masing-masing. Rupanya dia lupa bahwa ini adalah negara, bukan agama. Nah, dari situlah muncul kritik terhadap Permendikbud yang menurut saya bukan hanya perlu didukung, tapi perlu diperluas tidak hanya pada perguruan tinggi, tapi semua lembaga pendidikan. Semua. Termasuk pendidikan agama. Yes. Jadi dari penjelasan Antum ini, kesalahan atau apa namanya, yang juga membuat ini semakin marak adalah dari faktor masyarakat juga yang tidak bisa memahami agama dengan benar. Kalau tadi dikatakan terus bagaimana, apa yang harus dilakukan masyarakat awam dalam memahami agama dengan benar ini, sementara jika tokoh-tokoh agamanya yang diharapkan bisa mengajarkan agama dengan benar justru memanfaatkan agama itu untuk kepentingan pribadi mereka. Nasihat Antum terhadap masyarakat sendiri itu seperti apa, Ustaz? Menurut saya kalau masih tidak ada kepastian bahwa ini apakah lembaga agama yang benar-benar safe, aman, dan ini adalah agamawan yang benar-benar bisa, lebih baiknya tidak perlu belajar agama, belajar di rumah, bisa dari internet, kurangi jumlah ulama. Kita harus kembalikan kemuliaan agama ini dengan melihat agama itu pada posisinya yang sakral, kemudian tidak gampang memberikan atribut ulama, ustadz, ini dan sebagainya. Itu sama dengan pasien melantik dokter. Itu siapa sekarang orang disebut ulama? Ustadz itu. Yang banyak viewernya, yang banyak followernya, yang bisa ngomong cabul, bisa ngomong lucu, bisa ngomong itu adalah ustadz. Kacau dalam keadaannya. Jadi menurut saya, nggak haruslah berhadapan dengan orang. Kalau memang kemungkinan anak dididik oleh orang tuanya akan lebih bagus. Panduan-panduannya juga di internet, bisa mendengarkan ini. Saya kira itu lebih aman. Kecuali kalau dia sudah mendapatkan jaminan bahwa lembaga pendidikan ini aman, dia sudah melakukan verifikasi, pengawasan, kerjasama, sistem yang bagus, komunikasi yang bagus. Seperti di sekolah itu kan biasanya ada kerjasama antara orang tua dengan anak. Kalau ini diserahkan sepenuhnya, dan memang ada doktrin ketika memasukkan anak ke lembaga pendidikan berasrama, agama, itu seakan-akan memang diserahkan anak yang mau dikawin, kalau perempuan mau apa, mau dijadikan pembantu, itu dianggap belajar. Saya juga heran, apa hubungannya menjadi babu di rumahnya seorang agamawan, lalu berarti dia mendapatkan ilmu. Ilmu apa? Ternyata ilmu fathah kasroh domang, yang sebetulnya tidak terlalu signifikan. Ya. Terus kalau mungkin Ustadz bisa memaparkan, mungkin ada parameter berarti kalau kayak begitu agamawan, parameter untuk yang bisa dikatakan bahwa ini orang bisa beragama baik dan benar, sehingga kemudian karena bagaimanapun ya kultur kita, masyarakat di Indonesia itu membutuhkan figur. Dia senantiasa mencari figur yang mana dia cocok, itu dia akan ikuti apapun yang dikatakan oleh figur itu. Nah, mungkin ada parameter-parameter khusus yang mungkin Ustadz bisa paparkan seperti apa? Ya sebetulnya tidak sulit ya untuk melihat orang punya keahlian dalam bidang ini. Kan seperti sekolah-sekolah biasa, ilmu agama itu kan ilmu. Ilmu itu kan ada parameternya, ada kelulusannya, ada nilainya, ada ujiannya, ada ujian fit and proper test istilahnya kalau untuk di ruang publik. Psikotes, ini semuanya harus dijalankan. Kalau enggak, kacau. Jadi kita harus mulai memperlakukan ilmu agama ini bukan under ilmu-ilmu lain, dia sama.
mau ilmu umum, mau ilmu agama, semua ada parameter, ada metodologinya, dan semua bisa diukur. Orang kompeten atau tidak, dia qualified atau tidak, dia ahli dalam bidang ini atau ahli di bidang itu, dia harus punya batasan-batasan. Di Katolik itu terjadi. Di umat Katolik, orang bisa sembarangan kemudian besok dia buka dia gereja atau kemudian ngomong, nggak bisa. Nggak bisa, itu mulai kecil, bahkan mulai muda dia diisolir, bahkan tidak berhubungan dengan orang lain. Tidak. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun sakralitas. Bahkan ada sakramen, ada upacara untuk melantik orang sebagai santu, orang suci. Karena menjaga kesakralan agama ini. Entah kita setuju atau tidak dengan beberapa pandangannya, ini tidak sedang berbicara tentang substansi agama, tapi bagaimana membangun hierarki otoritas. Nah, dalam Syiah juga begitu. Anda kan di bagaimana orang menjadi ulama itu mulai kecil dari proses, nggak bisa tiba-tiba besok beli sorban kemudian dia ngomong di mimbar. Iya, dia bahkan ada pengadilan ulama kan, iya kan, dilucuti sorbannya sebagai pejabat, juga dilucuti pangkatnya bila melakukan tentara militer. Iya, ada mahkamah khusus, mahkamah militer, mahkamah ulama, itu semuanya itu cara, bukan berarti tidak mungkin orang melakukan kejahatan. Ini kan mengantisipasi bahwa kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun dengan keyakinan apapun. Siapapun bisa melakukan kejahatan. Kalau dia sudah baiat iblis, ya berarti dia akan melakukan kejahatan. Ketika dia tidak percaya kepada agama ini, norma-norma, nilai-nilai itu dianggap sesuatu yang tidak ada, ya dia tidak akan percaya kepada agama. Ya, Bib.